putarannya lemah sekali. Tapi kalau nggak ada beban, nggak dikasih air, ini putarannya kencang. Pulsatornya juga ketika saya tahan dengan tangan itu nggak bisa berhenti, tetap muter, nggak bisa ketahan lah intinya. Nah, kita akan cek bagian ininya, dalamnya. Nah, teman-teman bisa saksikan ini gearboxnya bocor, airnya rembes. Nah, teman-teman bisa saksikan itu air yang netes, dan di sini juga cembung airnya. Halo, assalamualaikum teman-teman, sahabat utak atik cewek. Kali ini saya kedatangan satu buah mesin cuci, 2 tabung merek SAP. Ini trouble-nya, untuk pencucinya ini awalnya muternya kencang, setelah berapa menit itu lemah, jadi pelan putarannya. Nah, setelah saya cek untuk bagian belakangnya, dulu teman-teman. Dan setelah saya cek ini untuk bagian gearboxnya ini mengalami kebocoran teman-teman. Nah, di sini air ngecembung tuh di tengah-tengah gearbox ini, yang mengakibatkan putaran ini lemah, jadi ngelos, fanbelnya basah. Ya, dari sini bocor ke fanbelnya basah, jadi ngelos. Untuk dinamonya sih kencang teman-teman, putaran dinamonya kencang normal. Nah, ini teman-teman bisa saksikan nih posisinya air mengalami kebocoran di gearboxnya. Nah, padahal kapasitor udah saya ganti ini. Ini untuk kapasitornya. Ini dia teman-teman, trouble-nya. Putarannya lemah sekali. Tapi kalau nggak ada beban, nggak dikasih air, ini putarannya kencang. Pulsatornya juga ketika saya tahan dengan tangan itu nggak bisa berhenti, tetap muter, nggak bisa ketahan lah intinya. Nah, kita akan cek bagian ininya, dalamnya. Nah, teman-teman bisa saksikan ini gearboxnya bocor, airnya rembes. Nah, teman-teman bisa saksikan itu air yang netes, dan di sini juga cembung airnya basah posisinya. Ini ketika nggak ada beban, putarannya normal, nggak lambat, padahal di posisi dinamonya itu kencang. Di gearboxnya ini pelan, entah itu dari asnya atau dari seal ininya, seal gearboxnya teman-teman. Nanti kita akan coba bongkar. Oke teman-teman, ini kita bongkar dulu. Nah, ini pelan. Makanya kata orangnya ini, ketika sudah beberapa menit semakin lemah putarannya lemah, tapi di dinamonya itu putarannya kencang. Di dinamonya putarannya kencang. Nah, teman-teman bisa saksikan itu ada genangan airnya di posisi dalamnya itu. Nah, itu ada genangan air. Jadi gearbox ini ngelos posisinya. Untuk dinamonya ini masih normal, nggak ada kendala. Oke teman-teman, kita coba bongkar. Untuk covernya dulu kita bongkar, kita angkat
Setelah itu kita lepas bagian gearboxnya, kita buang dulu airnya. Oke, teman-teman, kita bongkar, kita lepas dulu untuk bagian ininya, pulsatornya. Apabila dibiarkan, kebocoran ini akan berakibat fatal teman-teman ke dinamo pencucinya. Dan ketika saya coba diisi dengan air dan tabung pencuci ini berputar, air dari bagian bawah ini ngepris dan netes. Itu apabila terkena dinamo pencuci itu bisa konslet teman-teman dinamo pencucinya. Dan nanti saya juga akan ganti untuk bagian panbelnya, karena tadi pada saat dicoba itu panbelnya sudah ngelos, bagian sisi dalamnya itu sudah haus teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, mangkok. Nah, kemungkinan bocornya dari sini teman-teman, entah itu asnya yang sudah kekikis atau sealnya ini teman-teman. Nanti kita coba bongkar. Nah, pertama sebelum kita bongkar, posisi bautnya ini ada di sini teman-teman. Ini 1, 2, 3 di sini, 4 di sini, 5, 6, sama di bagian bawah ada 2. Nah, bagian depan ada 2 bautnya. 3, ada 8. Nah, kita bongkar dulu teman-teman untuk bautnya. Nah, apabila posisi baut covernya sudah terlepas semua teman-teman, posisi baut yang di samping, yang di belakang, nah kita lepas posisi baut yang di as ini teman-teman, as dinamo pengering. Nah, kita bongkar, lepas dulu posisi baut yang di situ, panbel kita lepas. Nah, apabila posisi baut sini udah terlepas, ada 2 di bagian bawah, dan baut asang di dinamo pengering juga sudah dilepas. Lalu kita angkat bagian ininya, dan panbel juga ini udah. Nah, kita kendorkan dulu ini untuk bagian ininya, pembuangan airnya. Nah, sekarang kita angkat dikit-dikit ini teman-teman. Nah, kita angkat. Nah, itu teman-teman, terlepas. Tuh, sudah terlepas teman-teman bagian ininya. Nah, posisi kabelnya kita kendorkan dulu sini. Dan untuk bagian kabelnya juga kita kendorkan dulu teman-teman, agar bisa di ini posisinya, agar bisa ditarik. Kita lepas dulu ini tuas ininya. Ini posisinya nomor 3 ya, 1, 2, 3. Nah teman-teman, nah oke, sekarang kita lepas bagian gearboxnya ini sini teman-teman. Posisinya untuk gearboxnya, nah teman-teman bisa saksikan nih posisi kebocoran air basah. Kita lepas bagian ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia teman-teman posisinya.
Oke, nanti kita coba bongkar ya untuk bagian gearboxnya. Kita sekarang beli yang baru dulu karena orangnya kasihan sudah tua, buru-buru untuk nyuci. Jadi kita cari ini dulu di toko teman-teman. Kalau di online mah harganya sekitar 30 sampai 50 ribu teman-teman. Kita ya kita nggak tahu. Nah, saya nggak tahu untuk di offline ini harganya kisaran di bawah 50 apa di atas 50 teman-teman. Oke teman-teman, saya coba nyari dulu. Oke, ini dia teman-teman untuk gearbox yang baru beserta dengan panbelnya saya beli. Ini saya beli di offline di toko sekitar 70.000 teman-teman. Nah, kalau tidak buru-buru mas saya rencananya beli di online sekitar 30 sampai 50.000, beda setengahnya. Dan saya beli juga beserta dengan panbelnya dengan tipe A33 nomornya. Apabila panbel yang lamanya kita akalin dengan ditukar posisinya dari yang bagian dalam ke bagian luar, yang bagian luar jadi ke bagian dalam, percuma teman-teman, nggak akan bertahan lama. Dan ini posisi gearbox yang lamanya, nah itu sealnya udah haus, itu seal ininya. Perbedaannya itu cukup menonjol teman-teman dari sealnya. Untuk seal yang baru itu posisinya masih tebal, dan yang lamanya itu sudah kekikis, udah gepeng. Oke, kita pasang teman-teman untuk gearboxnya. Nah sebelum kita pasang bagian gearboxnya, kita lap terlebih dahulu untuk ininya, lubang asnya, agar tidak ada kotoran atau kerak. Agar sealnya itu menempel dengan sempurna teman-teman, rapat dengan bagian ininya, plastiknya. Oke teman-teman, sebelum kita pasang gearbox yang baru, sebaiknya kita lepas terlebih dahulu baut as yang ada di gearbox sebelumnya, karena untuk di gearbox yang baru baut pengunci asnya ini tidak ada, dan apabila kita sampai lupa untuk memindahkan baut tersebut, maka putarannya akan ngelos. Setelah baut pengunci as gearbox ini sudah terpasang dengan kencang, lalu kita pasang gearbox yang baru ini. Itu kalau bisa kita masangnya harus presisi ya, center posisi as gearboxnya. Setelah itu kita pasang kembali baut gearbox ini itu dengan kencang ya, agar seal yang ada di gearbox ini itu merekat, benar-benar nempel dengan bagian tabung pencuci ini teman-teman. Apabila posisi bautnya ini tidak kencang, maka sealnya tidak merekat, tidak ngepres, dan akan terjadi kebocoran kembali. Setelah posisi baut pada gearbox ini terpasang dengan kencang, selanjutnya saya akan coba rakit kembali bagian mesin cuci ini. Jangan sampai ada ungkapan bisa bongkar nggak bisa masang teman-teman. Mohon maaf ya, videonya saya skip untuk mengurangi durasi pada video ini, pada proses pemasangannya. Setelah saya tes kembali dengan dikasih beban air dan pakaian, alhamdulillah putarannya kembali normal, kenceng, bahkan lebih kenceng, dan pada bagian gearbox ini sudah tidak bocor. Nah, teman-teman bisa saksikan sudah tidak ada kebocoran dan genangan air di atas gearboxnya. Alhamdulillah teman-teman, mesin cucinya sudah jadi, sudah beres. Untuk gearbox pencucinya ini sudah nggak ada kebocoran, sudah saya tes. Sekarang saatnya kita antar ke ini lagi pemiliknya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam otak-atik tewek.